membuat aplikasi ya, desktop This ya. call is now being recorded. Oke, bagus ya, di ini ya, direkam. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat datang ya di studi grup Java Programming ya, D3 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Terapan. Oke. Nah, di sini studi grupnya sudah ada kepanitiaan, oke, ada ketuanya yakni Rizky Askia, oke, dan anggota-anggotanya ada ya. Salah satu sekretarisnya yakni Rizka Fadila ya, dan Deswin ya. Oke, nah, di acara ini dia, oke, nanti teman-teman yang hadir 100% akan diberikan sertifikat ya, berupa sudah melengkapi serangkaian proses studi grup ya. Yang kedua, teman-teman yang mengikuti ujiannya, oke, baik ujian yang fundamental atau mungkin intermediate dan lulus nilai minimum juga akan diberikan sertifikat ya. Jadi sudah ada lebih dari satu ya sertifikatnya. Sedangkan di session berikutnya, oke, sertifikat berupa kreatif dan inovatif ya. Oke, saat teman-teman berhasil submit dan mempresentasikan aplikasi berbasis desktop ya, yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, sampai sekian dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini free ya, free, tidak ada biaya. Oke. Cuma teman-teman diharapkan apa namanya ya, semacam pertama sih kesadaran ya, butuh mau belajar bersama atau tidak ya. Yang kedua, teman-teman di sini juga diasah ya, diasah skillnya. Kemarin sudah mempelajari implementasi algoritma dalam bahasa Python, sekarang dalam bahasa Java ya. Javanya pun di sini banyak ya. Di sini materinya, oke. Materi, oke, ada Java Basic. Yang kedua, ada Object Oriented Programming dengan Java. Yang ketiga, ada pemrograman visual ya. Oke, seperti ini ya. Pemrograman visual untuk Android berbasis Java hampir mirip ya. Namun Android sudah ada bahasa lain, misalnya dengan Kotlin, atau mungkin teman-teman yang pernah menggunakan HTML5 ya, bisa membuat semacam game. Oke, HTML5 ini menggunakan editornya Construct2 ya. Nah, itu bisa ya. Ini materinya seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau perlu memang ada kertas atau buku, silakan dicatat ya. Oke, misalkan ingin mencoba, boleh ya. Teman-teman saat ini mungkin bisa menggunakan online compiler. Banyak di sini ya, ada di W3 School, oke, atau mungkin online GDB ya, atau mungkin lainnya ya. Oke, silakan ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, Rizka masih menyimak? Iya, Pak. Oke ya, ini ya, ada ya. Nah, ini teman-teman ada seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan memulai perkenalan pertama ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan online compiler ya, atau menyimak dulu silahkan, tidak masalah ya. Ini salah satu editor ya, namanya yakni Eclipse ya. Selain Eclipse ya, ada NetBeans, ada IntelliJ, JCreator ya.
BlueJ, atau mungkin Notepad juga bisa ya. Tapi untuk kemudahan, saran saya teman-teman menggunakan versi yang online dulu ya. Oke. Nah, coba kita akan mulai di sini. Nah, teman-teman, pertama apa namanya? Di sini ya untuk Java sebenarnya sama dengan Python ya. Tinggal kita deklarasikan saja kode programnya di sini ya. Kode program ditulis di sini ya. Ini untuk yang fundamental ya, yang basic pertama kali kita berkenalan ya. Anggap saja saat ini teman-teman semuanya sedang diberi hadiah berupa MotoGP lah ya, atau mungkin jangan MotoGP deh ya, apa namanya, mobil Ferrari gitu ya. Nah itu teman-teman pakai saja dulu. Oke, terserah mau digunakan misalkan di jalanan raya atau mungkin di dekat gang ya silahkan, atau mungkin di jalan tol. Oke, itu silahkan ya. Pasti nanti teman-teman akan merasakan ada sesuatu di situ ya. Entah mungkin apa ribet pertama kali ya, itu wajar ya. Jadi ya berkenalan ya. Untuk bahasanya sendiri ini secara algoritmik itu sama ya. Karena daya nalarnya yang diimplementasikan ke dalam sistem ya. Kalau kita saat ini berinteraksi, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, oke, nah kalau kita ingin berkomunikasi dengan suatu perangkat atau sistem, kita bisa gunakan bahasanya ya. Banyak bahasanya. Ada PHP, Android ya, ada Vue.js ya, ada Python ya, Java, C ya, bahkan ada C Crash ya, atau .NET ya, VB, sangat banyak bahasanya ya. Nah, oke. Ini ya untuk sementara teman-teman pahami seperti ini, kode program ditulis seperti ini. Nah, di Java itu ada istilah kelas ya. Apa kelas? Kelas ini dia sebenarnya mirip seperti tipe data ya. Oke, namun dia dapat memuat banyak definisi ya, entah itu atributnya seperti apa saja, atau mungkin operasi ya, atau kelakuan ya, behaviornya, perilakunya bisa ya, atau metode subrutin yang kita sebut. Oke. Sedangkan void, nah ini mirip di bahasa Python dengan istilahnya itu def ya, yakni menandakan suatu metode atau subrutin ya. Kalau void ini dia prosedur ya, sedangkan untuk function langsung diawali oleh tipe datanya, bukan void ya. Seperti itu. Untuk public ini hanya pembatas akses ya. Apakah private, public, atau protected, atau mungkin default ya. Jadi beberapa teman mungkin menemukan di mana referensi, okay, mungkin tanpa ada modifier misalkan, itu boleh ya, misalkan seperti ini ya. Hanya saja untuk void main ya, yang dikenali itu dia lengkap, yakni ada public, ada static ya, dan namanya main. Oke, meskipun kita ganti misalkan dengan namanya Rizka, ini nggak masalah, tapi tidak dikenali sebagai metode utama ya, sebagai main method ya. Jadi yang dikenali adalah di sini adalah main ya. Kalau dibalik Pak, misalkan pembatasnya misalkan static public masih boleh ya, silahkan ya. Oke, seperti ini ya. Oke, public class seperti ini. Coba kita deklarasikan. Yang pertama sama ya, kita mengenal tipe data. Oke, tipe data yang pernah kita pahami yang untuk bentuk primitif itu minimal ada kurang lebih 4 atau 3 ya. Misalkan untuk alfabet ya, di sini ada char ya, character. Kita misalkan char ya, tipe datanya apa dulu ya, char misalkan ya. Lalu variabelnya ya, misalkan variabelnya adalah apa? Jenis perkuliahan misalkan ya. Nah, seperti ini. Jenis perkuliahan misalkan di sini adalah praktek. Nah, ini ya, ini adalah tipe data pertama kita ya. Sedangkan untuk tipe data
lebih dari satu karakter kita sebut dengan string. Nah, kita deklarasikan string ya, misalkan string nama mahasiswa misalkan ya. Nama siswanya di sini adalah Rizky Pranata misalkan ya. Nah, beda ya. Kalau untuk karakter, nah ini dia diapit tanda petik 1, sedangkan string tanda petik 2 ya. Kalau di bahasa Python dia bisa kita gunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2 untuk menandakan alfabet ya. Tidak dibuat ribet ya. Nah, baik Java ataupun Python, nah itu sama-sama case sensitif ya. Artinya huruf kapital, uppercase atau lowercase itu sangat berpengaruh. Jadi hati-hati ya. Ketika kita mendeklarasikan yang berikutnya, misalkan ada char ya. Ada char misalkan di sampingnya di sini dia char perkuliahan, huruf P-nya huruf kecil misalkan, maka akan dianggap dua variabel berbeda misalkan seperti itu ya. Oke ya. Paham di sini ya? Mudah ya? Oke. Kalau di Java juga ini ada titik koma ya. Oke. Kalau di Python dia tidak titik koma tapi wajib ke bawah ya, ganti baris. Oke. Nah, meskipun dia disatukan baris tidak masalah, tapi sudah ada pemisah ya di bahasa Java yakni titik koma. Oke, kalau di Python dia tidak ada ya, cukup menuliskan nama variabelnya apa ya, seperti itu ya. Oke ya, sangat-sangat simpel ya. Masih sangat simpel. Oke, ini berkenalan ya. Kita fokus di sini dulu aja ya. Oke. Kalau untuk angka bagaimana tipe datanya? Misalkan integer usia. Misalkan usianya adalah 25 tahun. Nah, seperti itu ya. Integer artinya bilangan bulat ya. Berapa byte dia? 4 byte ya, atau 32 bit ya, setara dengan 2 pangkat 32 ya, berkurang 1 ya. Seperti itu. Ada lagi, ada ya, misalkan long integer ya, misalkan long misalkan bilangan prima misalkan ya. Misalkan 1 2 3 4 5 6. Misalkan seperti ini ya. Oke ya. Ini long penulisannya agak berbeda ya, ada L biasanya seperti itu ya. Ada nanti big integer ya, dan sebagainya banyak ya, bilangan bulat. Untuk bilangan pecahan bagaimana Pak? Misalkan double ya. Nah ini real ya, atau bilangan continue, kita gunakan double ya. Double misalkan berat badan ya. Nah, misalkan berat badan 75,1 seperti ini ya. Kalau huruf double, Pak, saya pernah menemukan huruf double D-nya huruf uppercase. Sama ya. Oke, ada juga integer uppercase ada ya. Oke, tapi itu nanti dulu ya. Kita gunakan yang yang mudah dulu agar terbiasa ya. Jadi kalau teman-teman tadi saya anggaplah berikan mobil Ferrari, pakai dulu aja ya. Mau dipakai banyak polisi tidur, lubang silahkan ya. Mau dipakai di jalan tol, boleh silahkan ya. Kalau sudah teman-teman terbiasa, merasakan ya, wah ternyata mantap menggunakan bahasa ini misalkan, nah, baru ya teman-teman bisa mengubah ya, apapun misalkan mau diubah sesuatunya silahkan ya. Oke, paham sampai saat ini? Mudah ya? Satu lagi yang sama yakni tipenya adalah boolean ya. Boolean misalkan is genap ya, is genap sama dengan false gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ada char, string, integer, long ya, double, boolean ya. Sebenarnya ada lagi ya, ada float ya, ada big integer, atau mungkin tipenya sendiri silahkan ya, banyak. Oke. Dan nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat tipe data sendiri ya. Kita sebut dengan class type ya, tipe kelas ya.
Oke, lalu kalau kita ingin menampilkan ya, mendisplay ya ke layar konsol, bisa kita gunakan sistem outprintln ya, sistem ya outprint. Oke, kalau di bahasa Python kita gunakan print ya. Nah, di sini ada sistem .out.print ya, misalkan Assalamualaikum ya, misalkan seperti ini ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, salam kenal dan sukses, misalkan seperti ini ya. Ini cara kita untuk menampilkan ke layar konsol ya, yang pertama. Oke, paham ya? Untuk runningnya bagaimana Pak? Oke, bisa kita lakukan klik kanan. Oke, klik kanan di sini ada Run as. Oke, ada Run as. Nanti kita akan pilih dia yang pertama adalah Java Application ya. Udah selesai. Atau mungkin ada istilahnya itu ALT ya, kode di keyboard ya, ditambah shift ditambah X ya. Atau mungkin bisa langsung kita tekan Ctrl dan F11 ya. Sama ya. Oke. Tapi sebaiknya teman-teman lakukan simpan dulu ya. Misalkan ada yang perubahan misalkan ya. Nah, di sini di nama filenya akan ada asteris ya. Asteris atau star atau bintang menandakan ada perubahan. Harus kita simpan dulu. Oke, baru kita lakukan compile ya. Atau mungkin run ya. Seperti itu ya tahapannya ya. Jangan ngetik apa langsung compile ya. Itu seperti memaksakan ya. Oke, nggak bagus dipaksa-paksakan ya. Oke, coba kita run as di sini. Oke, kita cek di sini run as Java application. Oke. Nah, ini muncul ya. Di layar konsol ya, Assalamualaikum, salam kenal dan sukses, seperti itu ya. Oke, lalu untuk menampilkan misalkan nama variabel di sini, maka kita bisa mendeklarasikan sistem outprintln ya, misalkan sistem outprintln ya, jenis perkuliahan semester ini sama dengan, nah ya, di sini bukan koma, tapi gunakan concatenation ya, operatornya adalah plus ya, bukan operator aritmatik ya, ini hanya untuk menggabung dengan variabel ya. Oke, misalkan adalah jenis perkuliahan ya, jangan lupa titik koma ya. Oke, selain sistem outprintln, sebenarnya ada lagi sistem outprintf ya. Sistem outprintf di sini harus kita nanti melihat di mana, di bagian mana yang akan ditempatkan isi dari variabel ya. Nanti akan menggunakan karakter persen ya, lalu tipenya apa? Apakah dia string atau mungkin integer ya, atau unsigned integer, atau mungkin d ya, persen d banyak ya. Seperti itu ya. ln ini dia menandakan line new ya, baris baru ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau compile, ternyata di sini masih belum di save ya, save dulu. Nah, ada perubahan, baru kita lakukan kompilasi ya. Nah, jenis perkuliahan semester ini P. Nah, gini ya, mudah ya, sama ya. Oke, sistem outprintln ya. Oke, dari sampai baris ke-18, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kita mereview dulu ya. Oke, misalkan nanti ada kebingungan, itu berarti bagus ya, menandakan kita saat ini sedang sadar ya. Oke, nanti kita akan kembali review lagi ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman, langsung ya. Rizky Pranata, adakah yang mau ditanyakan? Aprilia, Gary, Tasya? Mudah ya, masih mudah ya, masih gampang. Nah,
Sekarang kita lanjut ya. Misalkan sekarang ingin memperkenalkan dengan statement tentang percabangan. Nah, ini ya percabangan. Oke. Oh, tanda plus ya. Tanda plus itu kalau di bahasa apa? Python dia seperti ini ya. Misalkan ya ada suatu variabel ya, misalkan x sama dengan 90 gitu ya. Di Python ya print misalkan ya, nilai x sama dengan nah, koma gitu ya. Nah, ini dia koma ini di Python ya. Kalau di bahasa Java kita gunakan apa tuh namanya? Plus ya operatornya ya. Oke. Bisa aja kita gunakan X ya, yakni dengan menggunakan apa? System .out printf ya seperti ini. Printf. Nah, misalkan apa namanya di sini dia? Misalkan usia Anda sama dengan, nah di sini kita letakkan persen U ya atau persen D kalau nggak salah. Lalu dia usia. Bisa seperti ini juga sama ya. Jadi di Java itu bisa kita gunakan modelnya seperti apa bahasa Python printf ya. Oke, menggunakan koma. Lalu misalkan dilanjut lagi kan ya. Oke, misalkan sekian usia tahun. Nah, titik. Ini sama dia ya. Di Python pun sama kan seperti ini ya. Oke, misalkan sekian tahun, titik gitu ya. Oke, kalau mau ganti baris, maka di bawahnya lagi ketik apa misalkan ya kode lainnya. Ini di bahasa Python ya. Kalau misalkan ingin ganti baris, bisa kita gunakan ln ya. Atau di sini, nah kita gunakan langsung ya apa namanya nih backslash ya, backslash n ya. Artinya dia pindah baris ke bawah ya seperti itu. Oke, ini bahasa Java banyak seperti ini ya. Terutama yang untuk persen-persenan seperti ini bisa digunakan untuk apa? Melihat entah mungkin apa alamat ya, alamat apa memori ya atau mungkin lainnya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang berikutnya boleh. Oh, kalau di Java untuk petik satu ini dia artinya karakter ya. Kalau petik dua itu adalah string ya. Beda sama Python ya. Kalau di bahasa pemrograman Python petik satu, petik dua, bahkan petik tiga ya, bahkan petik 6 itu ada artinya ya. Petik satu dan petik dua sama ya. Kalau petik tiga ya diapit oleh petik tiga itu artinya ada sekian paragraf ya atau mungkin banyak ya banyak karakter ya. Oke. Makanya untuk Java string ini dia agak sedikit berbeda, bukan lagi tipe primitif ya, tapi dia sudah seperti tipe kelas ya, karena banyak metode yang sudah apa dimilikinya dan dia juga bersifatnya apa objek ya. Nama mahasiswa itu dia objek ya. Objek apa? Objek adalah alokasi memori dari suatu kelas ya. Oke, bahkan nanti di Java ada istilah string buffer, string apa lagi? String buffer dan apa lagi ya? Akhirnya oke, banyak ya, string buffer dan temannya ya. Dan buffer stream ya, buffer stream buffer reader ya. Oke ya. Oke, seperti itu. Oke, silakan ya teman-teman yang ingin bertanya yang lainnya. Oke.
Oke, bagaimana Deswin atau mungkin yang lain? Wahyu, Faiz, ya, Lutfi, nah itu ya, Ayu Wilatikta. Oke, lanjut ya. Kita misalkan berkenalan dengan kondisi ya, statement atau aksi percabangan misalkan ya. Oke, contoh kita lanjut misalnya di sini. Nah di Python dia gunakan if ya, kita sama di sini ada if jika, nah, ya, jika jenis perkuliahan sama dengan ya bernilai P. Kalau menulis atau bukan or ya, tapi garis lurus ya, ada dua ya. Oke, or ya, atau mungkin jenis perkuliahan bernilai lowercase dari P. Nah, makanya di sini bukan titik dua. Di Python titik dua, di sini diawali oleh kurung kurawal ya, sama seperti di awal. Nah, ini ada ya. Contoh kelas pertama, kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal. Oke. Kalau jenis perkuliahan P ya, maka kita sampaikan informasi sistem out print. Oke. Jenis perkuliahan sama dengan praktikum. Nah, seperti ini ya. Else, nah else-nya pun sama. Kalau di Python dia else titik dua ya, seperti itu. Oke. Else titik dua apa ya? Nah, di sini dia kurung kurawal tutup artinya selesai yang tadi ya. Else kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup lagi ya. Seperti itu ya. Nah, di sini oke, sistem outprint learn misalkan ada lagi misalkan ya, tambahin lagi dulu ya. Misalnya jenis perkuliahan sama dengan K atau mungkin T biasanya ya, atau ya or jenis perkuliahan sama dengan huruf T kecil, maka kita bilang teori ya, jenis perkuliahan sama dengan teori. Nah, seperti ini ya. Else kita kasih keterangan sistem outprint learn. Oke, misalkan maaf tidak terdefinisi di sistem ya, misalkan seperti ini. Oke, nah ini bentuk percabangan pertama kita ya. Jadi kalau yang sudah pernah melewati lika-liku di Python ya, Python programming, saya yakin teman-teman melihat ada kemiripan ya. Oke. Ini juga di bahasa C atau PHP ini sama ya. Oke. Oke, silakan ya kalau ada yang ingin mau komentari atau mungkin mengkoreksi, silakan. Sambil menunggu yang ada yang bertanya, kita lakukan running ya. Kita sudah save. Oke. Run Java application. Nah, jenis perkuliahan, praktikum, nah, gitu ya. Oke ya, teman-teman. Oke, silakan. Saya kasih waktu sekira 3 menit. Jika ingin ada yang bertanya, simpan dulu ya, dan tulis di kolom pertanyaan. Oke, 3 menit ya. Nanti 4:17.08 kita sambung lagi. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap di, apa nih namanya, studi grup D3SI Java Programming ya. Oke.
Oke, ada yang mau bertanya? Fungsi kurung kurawal buka, oke ya. Oh, Putri Sisil juga bertanya. Oke ya, bagus ya pertanyaannya. Nah, untuk di Java, Java pemrograman atau C ya, PHP, Android ya, atau Pascal ya, Delphi ya. Nah, itu teman-teman di tiap akhir baris perintah harus mendeklarasikan titik koma ya. Artinya dia sudah selesai, baris ini selesai, baru dilanjut ke baris program ini ya. Ini selesai, ini pun sama ya, ini ketika dijumpai titik koma ya. Sedangkan di Python itu tidak perlu ya. Oke, langsung di bawahnya ya. Oke, dan si Python ini mirip seperti bahasa pemrograman MATLAB. Dia mengenali tipe dari variabelnya apa ya. Kalau variabelnya diisi angka, maka berarti tipe variabel tersebut adalah angka ya. Seperti itu ya. Nah, di Java kalau dia diberi titik koma, maka bisa dilanjutkan ya seperti itu ya. Maka setelah titik koma adalah baris-baris kode program berikutnya ya. Nah, oke. Bisa seperti ini juga ya, karena sudah ada pemisah titik koma dia ya. Oke, alangkah baiknya untuk lebih memudahkan membaca, maka kita apa namanya butuh ini ya. Nah, di bawahnya saja ya. Ini juga di bahasa Python ya. Python kemarin ada jarak ya antara jarak kode program di baris 3 dan 4 itu ada jarak baris keempat ya. Ya, ini pun ada jarak di sini nih ya. Oke, yang saya beri blok ya, warna biru ada jarak. Ini adalah namanya indentasi untuk memudahkan si programmer atau mungkin developer lainnya ya membaca program kita. Oke. Nah, kalau di bahasa Python itu wajib ya ada indentasi, kalau tidak maka dianggap tidak valid ya, akan dipertanyakan ini kode program ini masuk kemana dia strukturnya ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Sedangkan untuk kurung kurawal itu menandakan semacam mulai ya. Public static void main string argument ya. ARGS ini argumen ya. Bisa kita ganti misalkan namanya adalah barja ya atau mungkin MBS. Ini adalah nama variabel ya. Main ini dia nama method. Oke, bisa kita ganti-ganti ya. Nah, ini dia artinya dia mulai ya. Tanda kurung kurawal buka artinya dia memulai. Oke. Akhirnya pun ada ya, akhirnya paling bawah seperti ini. Jadi kalau kita misalkan lakukan hidden dulu, misalkan cut ya, seperti ini. Nah, ini dia mulai, oke, akhiri, seperti itu ya. Mulai, akhir ya. Oke, di dalamnya adalah struktur body dari contoh kelas pertama ya. Oke, seperti itu ya. Ini namanya pun harus sama ya. Oke, di sini dia nama kelas ya, nama kelas contoh kelas pertama. Di sini dia nama filenya adalah contoh kelas pertama .java ya, seperti itu ya. Oke. Oke, maka ya, monggo teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, kurung kurawal artinya dia memulai ya. Oke, kalau yang tutup berarti dia berakhirnya ya. Kalau di sini lebih jelas saat ada di if else ya. Kurung kurawal ini dia misalkan ada di bawah nggak apa-apa ya. Ini pun sama, misalkan seperti ini ya. Jadi jika perkuliahan P atau perkuliahan P lowercase, maka open kata dia. Ini mirip titik dua ya di bahasa pemrograman. Cuma nggak ada titik dua akhirnya, cukup titik dua di Python. Kalau di Java perlu ini ya. Oke, yang menandakan dia strukturnya. Misalkan kita seperti ini pun nggak masalah dia ya. Misalkan Pak dijadikan satu baris saja Pak, boleh silahkan ya seperti ini. Oke, dia ke samping ya, sistem out print learn. Oke, bisa seperti ini tidak masalah ya. Jenis perkuliahan sama dengan praktikum, baru tutup ya.
Di sini dia tutup kurung kurawal ya. Oke, lebih rapi. Nah, seperti ini tadi ya. Oke, silakan. Gimana Rizka dan Putri? Pahamkah? Paham, Pak. Kasih, Pak. Paham, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain dong tanya apa gitu ya. Misalkan nama kelas misalkan ya. Nama kelas dia, ya, ini dia sebaiknya diawali huruf kapital ya. Misalkan seperti ini ya. Contoh kelas pertama, maka masing-masing huruf di awal kata itu huruf kapital ya, huruf uppercase namanya. Oke. Boleh nggak Pak huruf lowercase semua? Boleh ya, tapi nanti akan ambigu sendiri ya. Sebaiknya kita memulai ikut aja ya, misalkan ikut. Karena itu saran saya teman-teman gunakan dulu versi yang online compiler ya. Misalkan di w3schools.com atau mungkin di mana tuh? Online GDB atau mungkin lainnya ya, silakan. Sedangkan untuk nama variabel, nah ya, atau nama objek, perhatikan ya, nama variabel, oke. Atau mungkin nama metode dia, kita awali huruf kecil ya. Nah, di kata keduanya, misalkan jenis huruf J-nya lowercase, sedangkan P ini perkuliahan ya. Oke. Pak, boleh nggak huruf uppercase semua? Boleh, silahkan. Huruf lowercase semua boleh, silahkan ya. Tapi itu membingungkan ya. Yang nggak boleh diawali dengan misalkan angka 9 gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya. Kalaupun mau digabung dengan angka, di sini dia ada di akhir ya. Atau mungkin di tengah-tengah, 9 misalkan ya. Oke. Sedangkan underscore Pak bagaimana? Silakan. Underscore di awal boleh ya. Di tengah-tengah Pak, boleh silakan ya. Untuk memudahkan membaca kode program. Silakan ya. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Nambah metode, boleh ya, nambah metode bisa. Bagus ya, kalau di Python kita nambah metode, ini kan metode sebenarnya. Nah, kalau kita misalkan hidden dulu ya, kan segini dia ya. Kita bisa nambah metode dia. Misalkan nama metodenya adalah void info mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Ini aksinya. Pak, boleh nggak di akhirnya Pak? Silahkan, tidak masalah. Di Java bisa. Misalkan void info mata kuliah. Nah, seperti ini ya. Bisa juga ya, seperti itu. Itu adalah nambah metode ya, seperti ini. Oke. Jadi bisa di sini ya, bisa di mana? Di atas ya, atau sebelum void main ya, atau setelah void main ya. Bahkan ya, bisa membuat metode di kelas yang lain atau mungkin di interface yang lain ya. Tidak hanya di file ini saja ya. Oke. Monggo yang lain teman-teman yang lain kalau ada yang mau dikomentarkan ya silahkan ya. Oke, bagaimana Ayu sudah paham ya? Menggunakan static public boleh silahkan. Itu namanya pembatas. Itu nanti akan kita lebih bahas di pemrograman object oriented programming ya, pemrograman berorientasi objek. Boleh ya kita beri namanya itu adalah modifier, misalkan private, nah gitu ya, boleh. Private nanti ada static, ada final, nah gitu ya. Mau dikembangkan lagi, ditambahkan misalkan throws, exception misalnya ya, panjangnya, dan yang lain-lain. Boleh silahkan ya. Tapi ini nanti dulu ya, nanti teman-teman apakah protected ya, private, static, final, atau mungkin abstrak ya, itu nanti aja dulu. Kita berkenalan dulu. Tapi nggak apa, kalaupun ada yang mau tersirat, sampaikan. Oke, nanti akan kita bahas ya. Oke, silakan. Bagus ya, pertanyaannya luar biasa ya. Oke, luar biasa. Oke. Oke, ada yang lain mau bertanya? Oke, adakah yang mau bertanya yang lainnya? Silakan. Ya. Lanjut. Ini
kondisi ya, if perkuliahan P, seperti ini dia. Oke, lalu kita akan lanjut, misalkan kemarin di Java ada, di Python itu ada perulangan ya. Perulangannya bagaimana? Contoh kalau di Python ya, misalkan di Python, ini komentar ya, di Python kemarin itu misalkan K sama dengan 1 gitu ya. Nah, udah mulai ingat ya. Biasanya kita membuat pola-pola karakter ya, atau mungkin barisan atau deret ya. While nanti banyak strukturnya ya, ada yang menggunakan for atau mungkin yang generic ya, atau mungkin rekursif ya. Kita gunakan yang iteratif versi biasa dulu ya. While K kalau di Python ini ya kurang sama dengan 10 titik 2, nah lakukan misalkan aksi-aksinya apa? Misalkan print K gitu ya. K yang baru sama dengan K plus 1 gitu ya. Nah ini sama ya. Di bahasa pemrograman Java untuk while ya, kita berikan dulu di sini integer K sama dengan 1 titik koma. Mirip ya. Oke. Lalu while ya, while K kurang sama dengan 10 kurung kurawal buka dan langsung diakhiri ya di sini. Apa aksinya di sini adalah system.out.println. Nah, gini ya. Yang ditulis adalah huruf K plus misalkan spasi gitu ya. Kalau di sini mau ditambahkan spasi ya, misalkan koma spasi kayak gini ya, misalkan seperti itu ya. Oke ya. Setelah itu increment-nya bagaimana? K yang baru sama dengan K plus 1 titik koma. Oke. Ini adalah perulangan pertama kita ya, menggunakan while ya. Oke. Kalau menggunakan do while bagaimana? Hampir mirip ya. Misalkan kita gunakan do while, kita kopas saja misalkan ini, kita lakukan copy paste, integer K sudah ada, tidak boleh ditulis lagi variabel K ya. Di atas sudah ada. Ya, ini di baris 45. Kita ganti misalkan integer I sama dengan 1 ya. Nah, misalkan menggunakan do while ya. Do kata dia system.println I, ini dia I plus 1, ini I plus, oke. While I kurang atau sama dengan 10. Nah, ini dia ya. Oke, ini perulangan menggunakan strukturnya do while ya. Oke. Pak, ada lagi nggak yang versi for? Nah, versi for dia mirip ya dengan yang di atas, integer sama do while. Oke, semuanya memiliki seperti ini ya, nilai awal, oke, ada kondisi, dan pencacah, ya, pencacah atau increment atau decrement, ya, pencacah ke iterasi atau perulangan berikutnya ya. Oke, nilai awal, oke, pencacah, ini increment, dan ada kondisi ya, sama ya. Kalau menggunakan strukturnya for di sini, misalkan for integer j sama dengan 1, misalnya j kurang sama dengan 10, titik koma, j sama dengan j plus 1 ya. System.println, ini ada kamu j plus seperti ini ya. Oke, sama ya, seperti ini ya. Oke. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu ya, teman-teman. Oke. Monggo ya, teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, nah kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu pertemuan perdana kita, ya teman-teman nanti mempelajari kembali ya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, ada yang mau bertanya dulu, mangga ya, silakan teman-teman. Oke ya.
Boleh ya, tulis dulu kalau nomor tanya, nanti kita bahas dulu ya. Silakan ya, kita ada waktu eh, sampai jam 17.30 ya. Hari ini kita cukup 1 jam dulu. Oke, nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan tepat ya, tidak ada kegiatan acara lainnya, bisa dilaksanakan pada jam 2 siang ya. Oke, jadi kita bisa banyak bermain, berinteraksi dengan pemrograman baru ya, yakni Java ya. Oke, Rizka, bagaimana? Iya, Pak. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Oke, monggo. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang saya mau bertanya ya. Saya minta teman-teman yang hadir di sini, termasuk panitia, bagaimana kesan pesan atau mungkin berjumpa ya pertama dengan pemrograman Java ya. Oke, mulai dari Rizky Pranata ya, lalu Rizka, Melia, Martinus, Abnadea. Ini nanti akan saya tanya satu-satu. Silakan Rizky, bagaimana Rizky? Jangan live dulu ya, itu Melia Antika sama Karenina ya tadi ya. Oke, Rizky Pranata, silakan. Seneng lah Pak bisa belajar Java, bisa belajar programming lagi Java gitu. Hal yang baru lagi, ketemu hal yang baru lagi gitu Pak. Oke. Ya. Itu aja sih Pak. Oke. Kalau untuk Rizka, silakan. Iya, Pak. Senang juga sih, Pak, bisa belajar Java. Gitu, Pak. Ada kesamaan ya, jadi tidak begitu sulit ya. Itu sudah banyak yang live tuh ya, Endar yang lain-lain. Oke, untuk Nadia, silakan ya. Nadia. Martin. Untuk saya senang sih Pak, jadi nambah wawasan baru gitu Pak. Karena wawasan ya, bagus ya. Ya, menambah pengetahuan. Yang lain silakan ya. Dari Pak, teman-teman Pak, beda kelas mungkin ya. Jangan ini ragu ya, Pak, ini bahasanya Pak, kaget atau bagaimana ya. Tapi untuk Android ya, dengan basisnya Java, seperti ini ya. Okay. Meskipun beberapa tanda kutip ya, sudah banyak yang beralih dari Java ya. Okay. Ada yang beralih ke Python, ada yang beralih ke MATLAB ya, dan yang lain ya. Okay. MATLAB itu matrix laboratory ya, khusus untuk pemrograman biasa pun bisa, tapi lebih cocok untuk misalkan olah data dalam komputasi yang besar, misalnya steganografi gitu ya, atau mungkin image processing ya, pengenalan fingerprint misalnya, atau mungkin retina scanning, data mining begitu ya. Jadi lebih ke arah yang besar karena fungsi-fungsi sudah banyak disediakan ya. Di Android pun sudah ada sebenarnya, di Java pun sudah ada ya. Oke. Kalau ada misalkan meme yang mengatakan kalau kita nulis di bahasa C, kode programnya itu misalkan anggaplah 100 baris, mungkin di Java 20 baris gitu ya. Kalau di Python atau MATLAB atau Android mungkin cukup 3 baris gitu ya. Sebenarnya di Java pun ada yang 3 baris juga ada ya. Kalau kita banyak mencari ya literatur fungsi-fungsinya itu sudah banyak ya. Kalau tadi dari kuliah industri tadi, teman-teman diajarkan ada semacam platform ya, platform as service. Benar ya tadi ya? Tadi teman-teman tanya, Pak, kalau kita mau ganti platformnya lagi bagaimana gitu ya? Apakah ada pembaharuan gitu ya? Atau mungkin tiba-tiba platformnya redup ya, sehingga terjadi failure system, itu bagaimana maintenance-nya? Itu harus teman-teman tanyakan harusnya. Oke. Kalau begitu, apakah sudah boleh diakhiri nih untuk pertemuan pertama kita? Boleh Pak.
Ya, oh ya ada ketuanya ternyata ya. Ya, ketuanya ini Rizky Askia. Rizky Askia, ya tadi sudah saya share tentang ini ya ke teman-teman tentang adanya ini ya. Nah, di yang kita ya ada kepanitiaannya, ada acara. Nah, di acara ini atau pelaksanaan ada sertifikasinya ya. Sertifikat bahwa dia telah mengikuti rangkaiannya. Nanti Rizka dan Deswin ya, tolong cek ya kehadirannya di sini ya. Misalkan tidak hadir sekali, nah itu berpengaruh ya. Oke. Nah, kalau untuk yang sertifikat kelulusan juga, jadi teman-teman ini punya semacam membentuk CV ya, kurikulum vitae ya. Jadi tidak hanya mengikuti apa namanya, mengikuti studi group ini, tapi juga punya kurikulum vitae. Kamu bisa bahasa apa saja, misalkan ya Rizky Pranata. Kalau misalnya ditanya, saya bisa pemrograman dengan bahasa Python, Java, kan enak ya Android ya. Javanya apa? Java SE ya, Java to SE, Java to EE ya. Ada ya Java to Enterprise Edition, ada Java to Standard Edition ya. Seperti itu ya. Kalau Java to Micro Edition sudah ada Android ya, Java to EE ya. Oke. Ini materinya ada Java Basic ya, ada Object Oriented, ada pemrograman visual ya. Sertifikatnya lumayan nih ya. Kehadiran 1 ya, fundamental 1, intermediate 1 ya. Kreatif dan inovatif membuat aplikasi ini juga 1 ya. Kalau di total untuk peserta ada 4 ini ya, 4 sertifikat. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti ya. Oke. Untuk ini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Oke, silakan Nailatul ya. Oke. Nggak ada ya? Kalau begitu kita Tidak akhiri ada sepertinya, Pak. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hey Tell You. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, monggo recordnya dimatikan panitia.